Hai, selamat datang di Teman Mobil. Nah, di belakang gua sudah ada Mitsubishi X-Force. Di sini gua mau membandingkan antara X-Force dengan Honda HR-V. Yang seperti kita tahu, mereka sama-sama berada di kelas compact SUV dan mesinnya juga sama 1500 cc, tapi mungkin ada beberapa perbedaan yang mungkin mencolok. Nah, penasaran gimana reviewnya? Saksikan terus di Teman Mobil. Oke, seperti kita tahu, dari Mitsubishi X-Force dan juga untuk HR-V, mereka berada di kelas compact SUV. Di mana dari harganya memang lebih tinggi X-Force, itu sekitar 419 jutaan. Sedangkan untuk Honda HR-V yang tipe SE itu sekitar 416 jutaan. Beda sedikit lah. Tapi di sini gue mau bahas dari perbedaan paling mencolok adalah dari sisi desain eksteriornya. Bisa kita lihat kalau dari si Mitsubishi X-Force sendiri, desainnya itu tangguh banget dan sporty. Bisa kelihatan itu dari fascia depannya itu tebel banget grillnya gitu ya kan, terlihat seperti kokoh dan keren gitu. Terus untuk dari lampunya itu bentuknya T-shape gitu kan, dan untuk lekukannya itu tegas dia, sampai ke belakang pun juga itu tegas banget. Jadi kalau untuk Mitsubishi X-Force itu terlihat lebih tangguh dan juga lebih keker. Nah, untuk Honda HR-V sendiri sebenarnya dia dari desainnya lebih futuristik dan juga lebih manis ketimbang dari si Mitsubishi X-Force. Bisa kita lihat ini dari lekukannya aja, depannya fascia depan itu lebih futuristik, dan juga kalau dari lihat dari sampingnya dia lebih sleek lah. Sedangkan Mitsubishi X-Force tadi lebih kotak tegas desainnya, dia lebih manis dan lebih sleek futuristik lah begitu. Jadi itu mungkin salah satu perbedaan yang sangat mencolok dari sisi desain eksteriornya. Oke, pada bagian interior sebenarnya kalau dari sisi Mitsubishi X-Force dia terlihat lebih modern dan sporty. Dia sebenarnya ada tipe warna putih juga dan warna hitam juga. Nah, bedanya adalah dia punya fitur 4 mode berkendara, itu dari wet, normal, gravel, dan juga satu lagi itu lupa. Nah, tapi yang wet ini merupakan fitur pertama kali di Indonesia yang memang disesuaikan dengan cuaca di ASEAN. Wah, keren banget sih Mitsubishi X-Force. Dan selain itu sebenarnya sama-sama juga menggunakan fitur ADAS dengan punya si Honda gitu kan. Tapi dia bedanya dia kalau untuk audionya dia sudah menggunakan Yamaha. Jadi secara audio itu lebih keren sih Mitsubishi X-Force. Nah, selain itu dia ini untuk head unitnya lebih besar, dia 12,3 inch, dan untuk MID-nya itu sekitar 8 inch. Sedangkan kalau untuk si SR-V itu sebenarnya lebih kecil lah dibandingkan si Mitsubishi X-Force gitu. Mungkin itu saja perbedaan dari sisi interiornya untuk si Mitsubishi X-Force. Nah, kalau Honda SR-V dia sebenarnya desain interiornya lebih kotak-kotak sedikit sih. Di sini tuh dia kisi-kisinya di kiri, tengah, dan kanan. Terus untuk head unit dia lebih kecil, dia sekitar 8 inch gitu ya kan. Tapi untuk cluster meter ini menurut gue lebih kece sih gitu. Dan yang pasti dia ada sunroofnya bos. Sedangkan untuk Mitsubishi X-Force sayang banget dia nggak ada sunroof. Polos dengan harga segitu, polos nggak ada sunroof ya, sayang banget sih menurut gue. Dan dia sama-sama menggunakan ada fitur ADAS gitu kan. Tapi kalau untuk Honda HR-V dia udah ada Honda Sensing dan fitur keselamatannya lebih lengkap dibandingkan dengan si Mitsubishi X-Force gitu. Walaupun sama-sama dia punya adaptive cruise control, tapi untuk fitur keselamatannya sebenarnya lebih banyak si Honda SSI punya HR-V ini gitu. Dan memang kalau menurut gue ya, dari sisi kenyamanan kayaknya lebih nyaman SR-V ya, karena gue juga sempat review juga, dan lebih luas SR-V kayaknya gitu.
Itu mungkin perbedaannya mencolok dari sisi desain interiornya. Yang pasti yang paling mencolok banget ini, dia ada sunroof ya, sedangkan si X-Force itu belum ada sunroof ya. Sayang banget. Nah, kalau dari sisi mesin, kalau untuk Mitsubishi X-Force itu sekitar 103 PS dan 141 Nm. Sedangkan untuk Honda SR-V dia lebih besar. Dia itu 119 PS dan 145 Nm. Jadi di atas kertas sebenarnya Honda SR-V ini lebih besar tenaganya dibandingkan Mitsubishi X-Force gitu. Nah, kesimpulannya adalah Mitsubishi X-Force itu dia menawarkan desainnya lebih tangguh dan juga sporty. Sedangkan kalau untuk Honda SR-V dia desainnya lebih futuristik dan juga menurut gue lebih manis gitu. Nah, tergantung dari kalian lebih suka yang tangguh atau yang futuristik. Dan dari segi mesin memang di atas kertas Honda SR-V lebih bagus lah, lebih bagus sedikit gitu dibandingkan dengan si Mitsubishi Xpander. Namun dari fitur keselamatan untuk Honda SR-V lebih banyak dibandingkan si Mitsubishi X-Force, dan pastinya Mitsubishi X-Force dia itu belum ada sunroof, sedangkan untuk Honda SR-V ini sudah ada sunroofnya. Dari range berbeda itu kalau untuk X-Force sekitar 419 jutaan, sedangkan kalau untuk SR-V itu sekitar 416 jutaan yang tipe SE. Menurut kalian yang mana sih yang lebih worth it? Mitsubishi X-Force atau Honda SR-V ini? Share di kolom komentar. Jangan lupa like video dan pasti subscribe channel Teman Mobil. Itu saja dari saya, salam Teman Mobil.